Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Adi Putra dengan NIM 62001244146. Jadi di sini saya akan mempresentasikan pembahasan tentang logika proposisi. Nah, jadi pada latar belakang kita sering mendengar dengan istilah logika. Tapi apa sebenarnya logika proposisi itu? Nah, jadi logika log, logika proposisi adalah cabang dari logika yang berfokus pada analisis pernyataan yang bisa memiliki nilai benar atau salah. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari, kita sering membuat keputusan berdasarkan informasi yang benar atau salah. Contohnya, jika saya membawa payung, maka saya tidak akan kehujanan. Contoh yang kedua, semua manusia membutuhkan oksigen untuk bernapas. Nah, dengan memahami logika proposisi, kita bisa berpikir lebih kritis dan terstruktur dalam menyusun argumen serta menyelesaikan masalah secara lebih efektif. Nah, adapun pengertian dari proposisi tersebut. Nah, jadi proposisi di sini adalah pernyataan yang memiliki nilai kebenaran. Dan ada pun beberapa karakteristik penting dari proposisi, yaitu yang pertama, harus dalam bentuk pernyataan deklaratif, bukan pertanyaan ataupun perintah. Nah, yang kedua, memiliki nilai benar atau salah, tapi tidak keduanya sekaligus. Nah, untuk contohnya yaitu matahari terbit dari timur, itu salah satu contoh yang benar. Untuk contoh yang salah, 2 tambah 2 sama dengan 5. Nah, adapun contoh kalimat yang bukan proposisi. Contohnya, apakah kamu sudah makan? Nah, ini merupakan kalimat pertanyaan, bukan proposisi. Nah, jadi untuk unsur-unsur proposisi itu terdiri dari beberapa unsur penting. Yang pertama, subjek, merupakan bagian utama pembicaraan dalam proposisi. Contohnya, bunga mawar berwarna merah. Untuk subjeknya di sini yaitu bunga mawar. Nah, yang kedua yaitu copula, merupakan kata yang menghubungkan subjek dengan predikat. Contohnya di sini adalah anjing adalah mamalia. Untuk yang menghubungkan di sini adalah yaitu pada bagian adalah. Nah, untuk yang ketiga yaitu predikat, yaitu merupakan informasi tentang subjek. Nah, contohnya yaitu seperti kalimat sebelumnya, yaitu bunga mawar berwarna merah. Nah, di sini predikatnya itu ya pada kalimat berwarna merah. Untuk yang keempat, merupakan kuantitator, yaitu kata yang menunjukkan cakupan jumlah seperti semua, beberapa, tidak ada. Nah, untuk contoh kalimatnya yaitu semua manusia bernapas. Nah, untuk pada bagian kuantornya di sini itu terdapat pada kalimat semua karena mencakup jumlah pada kalimat tersebut. Baik untuk yang unsur terakhir yaitu operator logika. Nah, di sini itu merupakan digunakan dalam proposisi majemuk untuk menghubungkan beberapa proposisi. Selanjutnya kita membahas tentang jenis-jenis proposisi. Nah, jadi sini proposisi terbagi menjadi beberapa jenis. Diantaranya, yang pertama, proposisi sederhana, yang merupakan yang hanya terdiri dari satu klaim. Contoh kalimat yaitu langit berwarna biru. Kedua, proposisi majemuk, merupakan mengandung lebih dari satu klaim yang dihubungkan oleh operator logika. Contoh kalimatnya yaitu hari ini hujan dan saya membawa payung. Jenis ketiga yaitu proposisi tautologi, yaitu kalimat proposisi yang selalu benar dalam kondisi apapun. Contohnya, hari ini hujan atau hari ini tidak hujan. Untuk
Keempat yaitu proposisi kontradiksi, yaitu proposisi yang selalu salah dan tidak peduli kondisi yang ada. Contohnya yaitu hari ini hujan dan tidak hujan pada waktu yang sama. Untuk kelima yaitu proposisi kontingen. Nah, yaitu nilai kebenarannya tergantung pada kondisi tertentu. Contoh, saya akan pergi ke pantai jika cuaca cerah. Untuk contoh yang keenam yaitu proposisi universal, yakni berlaku untuk semua anggota dalam suatu himpunan. Contoh kalimatnya yaitu semua siswa di kelas ini memakai seragam. Untuk yang jenis terakhir yaitu di sini proposisi partikular, yakni hanya berlaku untuk sebagai anggota dalam satu himpunan. Contohnya, beberapa siswa di kelas ini membawa buku matematika. Baik, untuk pembahasan yang terakhir di sini kita akan membahas operator logika. Operator logika adalah alat utama dalam logika proposisi. Adapun beberapa jenis operator logika, yaitu yang pertama konjungsi, yaitu benar hanya jika kedua proposisi benar. Contoh kalimatnya, hari ini hujan dan jalanan basah. Nah, di sini itu kalimatnya keduanya benar. Nah, untuk operator kedua yaitu disjungsi, yakni benar jika salah satu atau kedua proposisi benar. Contoh kalimatnya, hari ini hujan atau cerah. Nah, untuk yang operator ketiga yaitu ada negasi, yakni membalikkan nilai kebenaran proposisi. Nah, untuk kalimat yang bukan negasinya yaitu misalnya semua orang suka kopi. Nah, itu dinegasikan, jadi tidak semua orang suka kopi. Nah, untuk operator selanjutnya yaitu ada implikasi, yaitu pernyataan jika dan maka. Contoh kalimatnya yaitu jika saya belajar, maka saya akan lulus ujian. Dan untuk yang terakhir ada dibilang operator biimplikasi, yaitu kedua proposisi memiliki nilai kebenaran yang sama. Nah, ya, biasanya ini digunakan dengan menggunakan jika dan hanya jika. Contoh kalimatnya itu, saya akan pergi ke pesta jika dan hanya jika saya diundang. Baik, untuk kesimpulan dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa logika proposisi adalah dasar berpikir yang sistematis dan penting dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia akademik. Dengan memahami konsep proposisi dan operator logika, kita dapat menyusun argumen yang lebih kuat, mengambil keputusan berdasarkan fakta dan bukan asumsi, menganalisis informasi dengan lebih logis, mengembangkan keterampilan dalam bidang matematika, pemrograman, dan kecerdasan buatan. Baik, segitu dari saya. Bila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.